Oke, puji Tuhan. Selamat tahun baru. Selamat bertemu kembali di dalam Tuhan. Ya, bersyukur ya untuk apa yang telah Tuhan kerjakan ya kepada kita pada hari ini. Bersyukur kita ada di hadapan Tuhan. Ya, ini adalah satu perkara yang sangat indah saudaraku sekalian. Kalau kita bisa memulai minggu pertama kita di hadapan Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Ya, jadi ini menarik sekali dan sesungguhnya ya kita bisa mengetahui bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudaraku sekalian, kita tahu bahwa di dalam satu tahun yang baru kita pasti ya punya banyak sekali kerinduan, kita punya banyak sekali rencana dan planning. Dan satu hal yang pasti, kita selalu ingin ya hidup kita boleh berhasil. Ya, di tahun ini kita juga rindu melihat keberhasilan-keberhasilan yang bisa kita peroleh, ya kita capai di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, ya pagi ini saya mau berikan dan sampaikan firman yang sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, ya, dan tema ya saya hari ini adalah dasar untuk menggapai keberhasilan di tahun 2026. Ya, jadi dasar ya untuk menggapai keberhasilan kita akan belajar dan mencoba melihat apa sih yang merupakan dasar yang membuat saya bisa berhasil di tahun 2026. Dan kita tahu sebagai orang percaya ya keberhasilan kita itu tidak terlepas daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mengerti dan menemukan ya apa sih yang di dalam Tuhan yang bisa membuat saya bisa berhasil atau keberhasilan itu bisa terus bertambah di dalam kehidupan kita. Karena saudaraku sekalian mungkin tahun ini ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya kita tidak tahu 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, ya mungkin kita mendengar begitu banyak prediksi ya tentang keadaan ekonomi politik, ya keadaan geologi, ya kita punya negara dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian mungkin yang kita dengar adalah hal-hal yang menakutkan kita, mungkin yang kita dengar adalah hal-hal yang membuat kita menjadi pesimis gitu loh. Ya, nah saudaraku sekalian apapun yang akan terjadi, apapun yang ada di depan kita. Tapi satu hal ketika kita punya hidup dipegang sama Tuhan. Ketika kita punya hidup ada di dalam tangan Tuhan. Maka hidup kita itu terjamin. Amin saudaraku. Mari saya ajak saudara untuk belajar melihat apa sih yang menjadi dasar begitu penting mesti aku pegang dan ingat selalu. Kita mulai dengan firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat ke-7. Ya. Kitab Efesus pasal 4 yang ke-7 firman Tuhan bilang begini. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia, garis bawahi, menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi saudaraku sekalian ingat bahwa kasih karunia ya itu di dalam hidup setiap orang itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ada yang mungkin ya Tuhan begitu berkasih karunia, Tuhan berikan dia kasih karunia besar, tapi ada orang yang mungkin ya kasih karunia tidak begitu besar. Ya, semua itu tergantung ukuran yang Tuhan beri. Ya, jadi artinya ya yang Tuhan tentukan, yang maksudnya ukuran itu Tuhan yang tentukan, bukan kita yang tentukan. Ya, jadi kita perlu mengerti hal ini. Ya, nah kita lihat bagian yang kedua dari firman Tuhan adalah kitab yang sama, Efesus pasal yang kedua, ayat ke-8 sampai dengan 9. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi oleh karena kasih karunia kita itu diselamatkan. Jadi saudaraku sekalian kita bersyukur. Ya, saat kita bicara tentang kasih karunia sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan anugerah. Tapi kasih karunia itu adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita walaupun kita tuh tidak pantas untuk menerimanya. Tapi kebaikan Tuhan tetap diberi. Ya, jadi ketika kita bicara mengenai kasih karunia, saudaraku sekalian, ya ketika kita salah, ketika kita berdosa, perhatikan ya. Kasih karunia itu adalah Tuhan itu lebih cenderung untuk memulihkan kita ya dan memberkati kita.
dibandingkan menghukum kita. Perhatikan, ini namanya kasih karunia. Oleh sebab itu, ketika kita bicara kasih karunia, waktu kita bersalah, waktu kita berdosa, Tuhan ingin kita bisa sadar, Tuhan ingin kita bisa pulih, Tuhan ingin kita bisa kembali. Dengan kata lain, Tuhan ingin kita menyadari dosa kita bertobat dan kembali kepada Dia. Ya, Tuhan punya kebaikan akan terus diberikan kita supaya kita boleh sadar. Ya, tetapi saudaraku sekalian, itu kasih karunia. Ya, Tuhan lebih cenderung supaya kita bisa ditolong, dipulihkan, didapatkan kembali sehingga dosa kita diampuni. Ya, dibandingkan untuk menghukum kita, itu kasih karunia. Jadi ini hal yang sangat penting untuk saudara mengerti. Amin. Ya, jadi kembali saya mengatakan puji Tuhan. Ya, karena kasih karunia Tuhan, hari ini kita bisa memasuki tahun 2026. Kita bisa ada di minggu pertama di tahun 2026. Oleh sebab itu sekali lagi jangan lupa bersyukur. Saya rindu kita memasuki tahun ini dengan syukur ya yang sungguh-sungguh dari kita. Tahun 2025 sudah kita lewati dan sekarang ya Anda sadar tidak sadar, ya kita ada di tahun 2026 saudaraku sekalian. Ya tahun boleh terus ya berganti, tapi satu hal yang tidak boleh saudara dan saya lupakan adalah kita mau di tahun berapapun ya. Selama kita hidup, kita masih tetap atau kita selalu membutuhkan kasih karunia Tuhan. Amin saudaraku. Ya, jadi kita ada di tahun berapapun, pokoknya asal saudara dan saya masih hidup, kita masih atau kita selalu membutuhkan kasih karunia Tuhan. Saudaraku sekalian, ya coba saudara ingat ya kalau memang ya saudara bisa mengingatnya. Ingat bagaimana ketika saudara mengawali tahun 2025 saudaraku sekalian. Ya, saya percaya ada banyak di antara kita ketika kita mengawali tahun 2025, kita memasuki tahun 2025 dengan ya perasaan yang berbeda-beda saudaraku sekalian. Mungkin ada di antara kita yang mengawali tahun 2025 dengan ya hati yang mungkin saudara mungkin bingung, mungkin takut, mungkin galau, ya mungkin juga khawatir. Ya, atau ada yang memasuki tahun 2025, saudaraku sekalian dengan hati yang ragu. Ya, ragu, ya kira-kira apakah cita-cita saya itu bisa tercapai? Ragu, apakah target saya tahun 2025 bisa tercapai? Atau saudaraku sekalian, ada di antara kita ketika mengawal tahun 2025, kita bingung, aduh gimana ya saya menjalani tahun yang penuh tantangan ini. Orang-orang bilang, oh nanti di tahun 2025 akan begini, begitu, waduh tantangannya begini, begitu. Saudaraku sekalian, tahu-taunya kita sudah mulai di tahun 2025. Amin saudaraku. Ya, bagaimana saudara mengawalinya? Tapi sekarang saudara sudah melewati tahun 2025. Amin. Lalu satu hal adalah saudara juga masih setia menjadi jemaat Antioquia. Amin saudaraku. Ya. Nah, perhatikan. Semua ini adalah kasih karunia Tuhan. Bukan karena kitanya yang mampu ya dan kuat dan hebat, bukan saudaraku, tapi semuanya karena kasih karunia. Ini yang saya mau saudara mengerti ya. Semua ini karena ada kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Sebagaimana ya Tuhan telah membawa kita sejauh ini dengan kasih karunia-Nya, saudara. Maka Tuhan yang sama dan kasih karunia-Nya yang sama, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah berubah, itu juga akan membawa kita mengarungi tahun 2026. Amin saudara.
Ini yang saya mau saudara mengerti dan percaya dan saudara pegang terlebih dahulu. Tuhan yang sama yang membawa kita melewati tahun 2025, kasih karunia yang sama yang membawa kita melewati tahun 2025, kasih karunia yang tidak berubah, ya, itu yang akan menyertai kita dan membawa kita berjalan di tahun 2026 ini. Amin saudaraku, ya. Akan membawa kita berjalan sampai akhir tahun 2026. Itu pun kalau Yesus belum datang kembali kedua kali. Amin. Ya. Jadi sama seperti anugerah di mana kita sangat membutuhkannya, ya kita juga sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, ada satu hal yang kita perlu mengerti dengan baik, yaitu bukan semakin dewasa kerohanian kita atau semakin lama kita menjalani hidup kita sebagai orang Kristen, lalu kita menjadi mandiri rohani, tapi dalam arti kata tidak mengandalkan Tuhan lagi. Nah, kalau memang kehidupan kita hari ini, ya kita sudah benar-benar merasa, oh rohani saya sudah dewasa. Ya lalu saudara sudah lama jadi orang Kristen, perhatikan. Ya, kita kadang-kadang telah menjadi mandiri rohani, tetapi dalam arti kata tidak mengandalkan Tuhan. Kalau itu terjadi dan kalau hidup kita seperti itu, maka ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kenapa saya berkata demikian? Karena seharusnya semakin saudara dewasa rohaninya, maka saudara akan mengerti, sadar bahwa saudara semakin butuh kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Anggap semakin dewasa rohani seseorang, seharusnya dia akan semakin sadar bahwa dia itu sangat membutuhkan kasih karunia. Tanpa kasih karunia Tuhan itu gak bisa. Ya, jadi bukan semakin dewasa rohani kita lalu kita merasa oh rohani kita sudah mandiri dan kita tidak perlu mengandalkan Tuhan lagi. Itu salah. Oke, itu salah. Jadi hati-hati, semakin kita dewasa rohani, ya, karena memang kita selalu didorong untuk dewasa rohani. Justru semakin dewasa kita semakin sadar bahwa kita tuh butuh, ya, kasih karunia Tuhan. Nah, saat kita berbicara mengenai kasih karunia Tuhan, perhatikan saudara. Ya, kita harus mengandalkan kasih karunia Tuhan. Tetapi ketika kita mengandalkan kasih karunia Tuhan, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Atau dalam arti kata, ya, kita dalam kehidupan kita harus menyerahkan, ya, semuanya itu kepada Tuhan. Bukan berarti ketika kita berserah dan menyerahkan semua hidup kita kepada Tuhan lalu kita menjadi pasif. Bukan. Bukan demikian saudara. Ya, bukan demikian. Justru saudara perlu mengerti. Ketika, ya, karena banyak orang salah kaprah. Oh, pokoknya gua berserah dan gue percaya pada kasih karunia, ya gue berserah dah, ya, kepada kasih karunia Tuhan. Jadi kita tidak berbuat apa-apa. Ketika kita bisa berserah dan menyerahkan, kita lalu tidak berbuat apa, kita menjadi pasif, salah. Saudaraku sekalian perhatikan, walau ya kita telah berserah dan kita menyerahkan, ya kita punya kerinduan, kita punya keinginan, ya kita punya kebutuhan, kita berserah dan kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan ada padaku. Satu hal saudaraku, saudara tetap harus berdoa dan mendoakan, amin. Ya, bukan berarti pokoknya aku sudah berserah lalu sudah menjadi pasif, tidak berdoa dan tidak melakukan apapun. Pokoknya kan gue udah serahkan ke Tuhan. Salah. Ya, ingat walaupun kita sudah berserah dan memang kita mengandalkan kasih karunia, jangan lupa kita tetap harus berdoa dan mendoakan. Ya, kalau kita berserah untuk masa depan kita berserah tentang ya kita punya kebutuhan, kita punya kerinduan, ya kita punya pergumulan, kita tetap harus mendoakannya. Kenapa? Karena saat kita berdoa dan mendoakan, itu ada sebuah refleksi manifestasi iman kita. Karena waktu kita berdoa itu berbicara tentang iman kita. Karena setiap kali kita berdoa kita akan mengingat apa yang Tuhan bisa, apa yang Tuhan mampu, apa yang Tuhan akan lakukan bagi saya. Amin saudaraku.
Ya, karena ketika saudara berdoa dan melalui doa, saudara menyatakan iman saudara kepada Tuhan. Ya, walaupun yang saudara doakan itu hal yang sama. Walaupun yang saudara perkatakan dalam doa saudara, yang saudara proklamirkan, saudara itu hal yang sama. Bukan berarti kita doa sekali udah selesai. Kan gue udah serahkan. Kan gue udah berdoa, gue serahkan, gue andalkan Tuhan. Habis itu saudara tidak berdoa lagi, salah. Kita perlu berdoa lalu terus mendoakan karena itu adalah pernyataan iman. Artinya setiap kali kita mendoakan, lalu besok kita mendoakannya, lalu besokannya kita mendoakannya, itu memberitahu bahwa Tuhan, aku percaya. Ini engkau bisa lakukan. Jadi setiap hari kita menyatakan iman kita, setiap hari kita mengatakan, memberitahu kepada Tuhan bahwa kita percaya apa yang Tuhan bisa lakukan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mengapa orang Kristen harus berdoa? Lalu mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk terus berdoa? Jadi ketika setiap kali saudara berdoa, perhatikan, saudara menyatakan iman saudara. Kedua, setiap kali saudara berdoa, saudara ingat apa yang Tuhan bisa lakukan, apa yang Tuhan mampu lakukan, apa yang Tuhan akan lakukan bagi saudara. Ini penting. Oleh sebab itu ketika kita berserah, walaupun kita mengandalkan kasih karunia, kita berserah, kita percaya bahwa kebaikan Tuhan, favor of God selalu ada pada kita. Tapi jangan lupa, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Enggak. Amin. Nah ini yang saya perlu saudara mengerti. Ya, karena ada orang Kristen berkata, ya aku mengandalkan kasih karunia, saya percaya pada kasih karunia. Dia tidak melakukan apapun. Doa tidak, ibadah jarang. Dan dia berkata, pokoknya kan aku udah serahkan hidupku pada Tuhan. Pokoknya Tuhan bisa atur lah. Gak bisa begitu saudaraku sekalian. Ya. Tahun 2026 baru saja kita mulai dan kita harus jalanin. Harus dijalanin. Amin saudaraku. Ya. Nah, bagaimana saudara menjalani tahun 2026? Oke. Itu pilihan saudara. Bagaimana kita menjalani tahun 2026? Itu pilihan kita. Itu pilihan. Nah, kok bisa gitu? Saudaraku sekalian. Tahun ini pesan Tuhan. Ya. Kita harus mengerti kalau hidup ini adalah pilihan walau ada kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Pesan Tuhan banyak, semua tentang pilihan. Lalu Tuhan mau kita mengerti kalau hidup ini adalah pilihan, walau ada kasih karunia di dalam hidup kita. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan. Karena Tuhan bilang bagaimana kita menjalani tahun 2026 itu kembali kepada pilihan kita. Maka saya mengajak saudara untuk belajar mengerti tentang hal pilihan dan bagaimana kita menyikapinya. Kita bicara yang pertama. Yang pertama adalah saudara perlu mengerti bahwa manusia itu diberi kebebasan menentukan pilihan. Saudara diberikan kebebasan menentukan pilihan. Artinya, bagaimana saudara mau hidup, apa yang saudara mau lakukan, bagaimana saudara bersikap, bagaimana saudara berperilaku, itu semua pilihan. Oke? Manusia diberi kebebasan menentukan pilihan. Walaupun Alkitab memberitahukan khotbah-khotbah mengajar kebenaran disampaikan kepada saudara, saudara dengar. Tetapi perhatikan, pilihan di tangan saudara. Mau taat atau tidak, mau setia atau tidak, mau berkenan atau tidak, itu semua pilihan. Jadi saudara perlu mengerti ini dengan baik. Ya. Jadi kalau saudara mau bisa berhasil di tahun 2026, dasarnya saudara harus mengerti. Mulai dengan pilihan. Ya, jadi saudara harus mengerti bagaimana memilih. Oke. Kitab Ulangan pasal 30 ayat 19, ayat firman Tuhan bilang begini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ini kata Tuhan. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu.
Saudaraku sekalian, Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia sebagai robot. Tuhan tidak menciptakan Anda dan saya itu seperti robot atau sebagai robot. Ini yang luar biasa. Tuhan itu memberikan manusia kehendak bebas dalam memilih. Ya, dengan berbagai macam resikonya. Yaitu, ini maksudnya Tuhan punya resiko loh ya. Dalam arti kata ya manusia itu bisa saja memilih tidak mau mengikuti Tuhan. Manusia itu bisa memilih ya tidak mau ya mengikuti apa yang telah Tuhan tetapkan atau Tuhan atur. Pokoknya prinsipnya manusia memang bisa memilih tidak mau ikut Tuhan. Kenapa? Karena mungkin manusia merasa wah sulit ya, merasa tertekan, merasa terikat atau merasa aduh terlalu berat nih ikut Tuhan, terlalu berat menjadi orang yang sungguh-sungguh, misalnya orang percaya yang sungguh-sungguh. Perhatikan. Walau saudara orang Kristen, walau saudara sudah dibaptis, saudara sudah terima Tuhan Yesus, status saudara jelas orang Kristen. Tapi saudara tetap diberi kebebasan oleh Tuhan untuk memilih. Ya, memilih mau sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan, sungguh-sungguh menjadi Kristus kecil, sungguh-sungguh hidup sebagai orang percaya atau tidak mau. Banyak orang Kristen mungkin ya tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan, aduh susah, berat, merasa gak bebas. Oleh sebab itu banyak orang Kristen mungkin pilihan mereka jatuh pada hal-hal yang menyenangkan diri mereka, menyenangkan hati mereka. Ya, yang fun-fun, yang happy-happy gitu loh. Oh pokoknya ya bercanda gila-gilaan, ya jorok-jorok, ya gak apa-apa. Salah gak have fun? Enggak. Salah gak happy? Enggak. Salah gak kalau mau bercanda gitu loh? Enggak saudaraku, enggak salah juga. Tetapi perhatikan. Ya, kalau sampai harus mengorbankan ya hal yang bernilai dan berdampak kekal, maksudnya kalau kita itu harus mengorbankan sesuatu yang lebih bernilai dan berdampak kekal, itu kan sayang kan? Sayang. Seperti kata firman, ketika kita mengatakan kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen tidak mau mencari itu kebenaran. Tidak mau mengerti sungguh-sungguh itu kebenaran. Dan tidak membiarkan itu kebenaran memimpin hidup mereka. Jadi ya kita perlu mengerti hidup ini jauh lebih berharga. Ya, dibandingkan kalau kita itu hanya ya hidupnya itu untuk hal-hal yang saya katakan bersifat sementara gitu loh. Ya, bersifat sementara. Hidup ini jauh lebih bernilai dibandingkan kita hanya sekedar have fun, happy-happy. Lalu menikmati berbagai hal di dunia ini yang sifatnya temporary, sementara saudaraku. Kenapa? Kita perlu mengerti hidup itu enggak cuma di sini saudaraku. Untuk apa kita mendapatkan kenikmatan di dunia tetapi kita hidupnya tidak sesuai kehendak Tuhan. Tangkap? Untuk apa kita mendapatkan kenikmatan dunia tetapi hidup kita tidak sesuai kehendak Tuhan, lalu ujung-ujungnya kita berakhir di akhirat. Boro-boro bisa ngerasain kenikmatan seperti di dunia. Dengarkan baik-baik. Di akhirat nggak bisa ngerasain kenikmatan seperti di dunia. Tapi banyak orang Kristen, mereka lebih cenderung menikmati ya kenikmatan di dunia. Dia korbankan hal yang bersifat kekal. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 7 ya. 1 Yohanes 2, 15 sampai 17 itu firman Tuhan bilang begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Saya tidak tahu apa saudara punya pengalaman dengan ayat ini. Itu ketika saudara mengasihi dunia, saudara tidak mengasihi ya perkara-perkara rohani. Saudara nggak akan mengasihi Tuhan. Orang yang sangat mengasihi dunia, dia akan menjadi sangat duniawi. Ya, tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan baca firman Tuhan, nggak peduli dengan doa, nggak peduli dengan kegiatan rohani, nggak peduli. Kenapa? Karena dia sudah begitu menikmati ya dunia. Dia begitu mengasihi dunia. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kita jangan kejebak, saudaraku, jangan terjebak, tergoda oleh ya semua disebut dengan keinginan daging, ya keinginan mata dan keangkuhan hidup, saudaraku. Kenapa? Ini dari dunia, bukan dari Tuhan, bukan dari Bapa, bukan dari sorga, ya. Lalu 17, perhatikan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dalam arti kata kekal. Orang yang melakukan kehendak Allah itu nanti akan hidup bersama dengan Allah di sorga yang kekal. Ya, jadi penting saudaraku ya untuk mengerti bagaimana saudara memilih kehidupan saudara. Ya, kita baru memulai tahun 2026. Bagaimana saudara menjalani tahun ini? Bagaimana saudara menjalani 361 hari ke depan? Bagaimana saudara menjalani 51 minggu ke depan? Bagaimana saudara menjalani kurang lebih ya 12 bulan kurang 1 minggu? Satu masa yang panjang di depan kita. Bagaimana saudara menjalaninya? Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi loh di depan kita. Oleh sebab itu, bagaimana saudara memilih untuk berjalan di tahun ini, itu akan menentukan apa yang saudara akan dapat. Kalau saudara ingin berhasil, maka saudara mesti belajar mengerti, memilih yang benar. Ya. Kalau saudara ingin melihat keberhasilan saudara yang luar biasa di tahun 2026, saudara harus mengerti untuk memilih Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan. Karena saudara akan melihat keberhasilan dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara memilih dunia, dunia itu fana. Dunia itu sementara. Kapan ada janji dari dunia yang saudara rasa, oh ini dunia memberikan aku janji yang luar biasa. Janji dunia itu kekal atau enggak? Janji-janji kenikmatan, janji-janji kehebatan yang dunia berikan kepada saudara, itu bertahan berapa lama? Bertahan berapa lama? 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 1 generasi, 2 generasi, per tahun berapa lama? Saudaraku sekalian, tapi kalau berkat dari Tuhan, Tuhan bilang apa? Sampai beribu-ribu keturunan kita. Kenapa? Karena sifatnya kekal. Oleh sebab itu, hari ini penting sekali bagaimana saudara membuat pilihan. Tuhan berkata pada bangsa Israel, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Dan pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Lalu Tuhan saranin, pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup dan engkau dan keturunanmu. Ini yang Tuhan perhadapkan kepada kita. Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Lalu Tuhan ngajarin kita loh, Tuhan gak biarin kita pilih sendiri. Tuhan kasih saran. Sebagai advisor Tuhan kasih saran. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, engkau dan keturunanmu. Jelas loh saudaraku. Tuhan berikan cara, Tuhan berikan solusi. Tuhan beritahukan kepada saudara jelas-jelas bagaimana ya saudara mau berpilihan, bagaimana saudara make a choice. Tapi sekarang yang menjadi persoalan apakah saudara memilih sesuai saran Tuhan?
Apakah saudara memilih kehidupan? Apakah saudara memilih berkat? Saudara perlu menyadari ini. Saudara memilih sesuatu yang kekal atau kenikmatan sementara di dunia ini. Saudaraku sekalian, perhatikan. Sekali lagi, bukan gak boleh nikmatin hidup. Tetapi ingat, semuanya itu harus disertai dengan apa? Pengendalian diri, motivasi yang benar, kepekaan. Boleh, sudah mau nikmati dunia dengan luar biasa boleh, tapi harus dengan pengendalian diri yang pertama. Yang kedua itu dengan motivasi yang benar, lalu ketiga kepekaan. Peka, ngerti kapan berhenti, ngerti ini boleh, itu gak boleh, ngerti. Kita perlu mengingat tujuan kita ya hidup di dunia ini. Saudaraku sekalian, ingat kembali tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa? Kita hidup di dunia ini bukan untuk senang-senang, untuk happy-happy sendiri. Ya, tujuan hidup kita itu jauh lebih besar daripada sekedar menyenangkan diri kita sendiri loh saudaraku sekalian. Saudara perlu mengerti bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ya seringkali kita dengar kita itu tidak punya pilihan yang lebih baik. Kita tidak punya pilihan yang lebih baik selain satu, hidup berkenan dan menyenangkan Tuhan. Ya, dua, melakukan kehendaknya. Tiga, mempermuliakan Tuhan. Empat, ya melayani Tuhan. Lima, kita memenangkan jiwa bagi Tuhan. Enggak ada pilihan lain selain ini. Ini pilihan terbaik loh saudaraku. Ya, ini pilihan yang membawa kehidupan. Ya, jadi kita perlu ingat. Saudaraku sekalian, kalau kita menyimpulkan atau dengan kata lain, ketika tujuan hidup manusia itu disederhanakan, sebenarnya tujuan hidup manusia itu ada dua aja. Itu kalau sudah disederhanakan, yaitu hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Matius 22 ayat 37 sampai 39, itu firman Tuhan bilang begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau saya katakan sebenarnya ini tujuan hidup kita. Tapi yang sudah disederhanakan. Hanya dua, enggak banyak-banyak. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu penting. Amin. Ya, kita kembali. Namun di sisi lain. Ya, entah kita hidupnya itu mau berkenan kepada Tuhan, mau lakukan kehendak Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, mau mempermuliakan hati Tuhan, mau melayani Tuhan, mau menangkan jiwa atau tidak. Itu adalah pilihan kita. Itu adalah pilihan saudara. Tuhan tidak bisa memaksa. Itu pilihan saudara. Ya. Tuhan hanya memperhadapkan kepada kita dua jalan atau dua pilihan. Ya, nggak banyak-banyak. Tuhan hanya memperhadapkan kita dua jalan atau dua pilihan. Ya, yang pertama adalah yang satu kita jangan bilang pertama. Yang satu akan menuntun ya kepada kehidupan yang berarti bernilai, ujung-ujungnya hidup kekal. Yang satunya lagi akan menuntun kepada kehidupan yang kelihatannya tanda kutip sukses, mantap, happy. Tidak terikat, maksudnya wah jalan yang lebar bukan jalan sempit. Tapi ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Ini dua jalan atau dua pilihan yang Tuhan perhadapkan di dalam kehidupan kita.
Ya. Oleh sebab itu walaupun Tuhan telah memberikan kita pilihan yang terbaik, bagaimana kita mengerti untuk hidup sebagai anak Tuhan. Tapi tetap pilihan ada di tangan saudara. Ya. Saudara mau hidupnya menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, berkenan kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menangkan jiwa, mempermuliakan Tuhan, atau tidak mau. Itu pilihan saudara. Tuhan tidak bisa memaksa, gereja tidak bisa memaksa, hamba Tuhan juga tidak memaksa. Saya hanya menyampaikan kebenaran kembali kepada saudara bagaimana memilih. Saya menyampaikan kebenaran kepada saudara, tapi bagaimana saudara menentukannya. Itu semua kembali kepada saudara. Amin. Saya tutup dengan satu ayat. Ya, poin yang kedua kita akan lihat minggu depan. Yosua 24 ayat ke-15. Kitab Yosua pasal 24 ayat ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ini hal yang sangat luar biasa. Yosua di hadapan bangsa Israel, dia sebagai seorang pemimpin, dia tidak memaksa. Tetapi dia berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau mau beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi hari ini saudaraku sekalian, ya, kalau saudara mau memulai tahun ini dengan baik, kalau saudara rindu untuk menggapai sebuah keberhasilan di tahun 2026, perhatikan dua hal ini. Pertama, yaitu kita butuh kasih karunia, jangan lupakan kasih karunia. Yang kedua, pilihan. Pilihan saudara. Ya, bagaimana saudara memilih? Ya, saudara mau berkenan kepada Tuhan atau enggak, itu pilihan saudara. Saudara mau mengasihi Tuhan, mau mengasihi manusia, itu pilihan saudara. Saudara bagaimana bersikap kepada Tuhan, bagaimana bersikap kepada orang, ya, itu pilihan saudara. Ya, bagaimana saudara bersikap, berperilaku dalam melayani, itu pilihan saudara. Bagaimana saudara memperlakukan orang, memperlakukan Tuhan, memperlakukan pelayanan, memperlakukan keluarga, saudara, itu pilihan saudara. Jadi ingat, ini adalah pilihan. Kalau saudara rindu, ya, melihat keberhasilan, menggapai keberhasilan dalam hidup saudara yang merupakan kerinduan hati saudara, buatlah pilihan yang benar, buatlah pilihan yang tepat. Ya, sebagaimana Tuhan sudah katakan, aku memperhadapkan pada hari ini, ya, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Lalu Tuhan bilang, pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup, engkau dan keturunanmu. Dan Yosua berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau mau beribadah. Jadi ingat, kuncinya di pilihan. Bagaimana saudara memilih akan menentukan hidup saudara di tahun 2026. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita datang kepada Tuhan saudaraku sekalian. Hari ini ketika saudara rindu untuk menggapai keberhasilan yang luar biasa di tahun 2026, maka saudara harus mengerti bahwa saudara sangat butuh kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, buatlah pilihan yang benar. Kasih karunia Allah memang ada dan Allah berikan kepada kita. Dengan kata lain, kasih karunia Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi pilihan saudara
itu bisa menentukan kasih karunia Allah tetap berdiam di dalam hidupmu atau tidak. Pilihan saudara akan membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia atau tidak. Oleh sebab itu pilihan saudara itu sangat penting. Ketika saudara mengerti untuk memilih yang benar, ketika saudara mengerti memilih yang rohani dibandingkan yang duniawi atau kedagingan, ketika saudara mengerti untuk memilih pelayanan, memilih pekerjaan Tuhan, memilih ibadah, dibandingkan dengan kenikmatan dunia, kesenangan dunia, maka saudara akan melihat kehidupan. Bukan saja saudara, tapi keturunan-keturunan saudara juga akan melihat kehidupan dari Tuhan. Renungkan. Haleluya Jesus. Buatlah keputusan yang bijak. Karena pilihan saudara akan menentukan saudara berhasil atau tidak. Ketika saudara memilih dengan benar, ada di antara kita, di dalam 3-4 bulan saudara akan melihat keberhasilan. Melihat apa yang menjadi kerinduan saudara, itu Tuhan genapi. Ada yang dalam 6 atau 7 bulan ketika saudara memilih kebenaran, saudara akan melihat keberhasilan dan melihat kerinduan saudara tergenapi. Pokoknya ketika saudara memilih dengan benar, dalam tahun ini, saudara pasti akan melihat kerinduan saudara tergenapi. Haleluya Jesus. Bapa hamba berdoa, mau menyerahkan Tuhan akan setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu. Tuhan sendiri memberkati firman-Mu, memberkati mereka. Nyatakan kuasa-Mu atas firman-Mu, sehingga setiap orang yang mendengar, menerima dan percaya, maka mereka akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang percaya dan menerima, maka firman itu akan berkuasa dalam kehidupan mereka, bergerak di dalam kehidupan mereka, menggenapi semua yang telah Allah rancang, Allah rencanakan, dan menggenapi semua yang merupakan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan Bapa berdoa, beri kekuatan kepada mereka, beri kerinduan kepada setiap orang yang telah mendengarkan firman ini, supaya mereka mau memilih dengan benar dan selalu percaya dan mengandalkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beranugerah. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman-Mu, Tuhan memberkati firman-Mu. Mulia bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang luar biasa, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin.